Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas filsafat ilmu. Ya, semoga kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, langsung saja untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang filsafat itu sendiri. Pada hakikatnya pembelajaran kita nanti akan secara garis besar ya membahas tentang satu filsafat, ya, dua filsafat matematika, tiga filsafat pendidikan matematika itu sendiri. Karena dari mata kuliahnya, nama mata kuliahnya kita sudah tahu ada tiga komponen pokok di situ. Satu filsafat, ya, dua filsafat ilmunya matematika sendiri, yang ketiga filsafat tentang pendidikannya, gitu ya. Nah, kita dari awal sampai tengah semester nanti berusaha bisa menyelesaikan tentang filsafat dan filsafat matematika, ya. Baru setelah mid test kita masuk ke filsafat pendidikannya. Oke. Sekarang kita membahas tentang apa itu filsafat. Kemarin saya sudah memberikan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang filsafat, karena memang filsafat di sini tidak diajarkan di SMA, ya. Setelah saya baca memang kebanyakan kalian tahu filsafat itu ya dari baca-baca atau dari YouTube dan sebagainya, ya. Apalagi sekarang juga lagi tren-trennya filsafat itu ya, padahal dulunya jurusan filsafat itu jurusan yang sangat dihindari dan enggak tren sama sekali. Mulai pasca munculnya Rocky Gerung, dosen filsafat UI, walaupun beliau itu bukan dosen tetap, banyak ini anak-anak muda yang tertarik dengan filsafat. Bahkan kalau Anda masuk ke Twitter itu ada grup-grup pembelajaran filsafat itu ramai sekali, ya. Nah, filsafat jadi tren ya, sekarang ini karena salah satunya adalah munculnya tokoh nasional yang backgroundnya itu filsafat, dan beliau juga tokoh populer ya, banyak kan membuat anak muda pengen tahu ini filsafat itu apa sih gitu. Oke, kita bahas. Jadi filsafat itu yang perlu diketahui bahwa filsafat itu sangat manusiawi. Filsafat itu bagian dari kehidupan manusia. Karena banyak sekali kesalahpahaman bahwa filsafat itu sangat jelimet, filsafat itu bahasanya bahasa langit, sama seperti bahasanya Rocky Gerung yang kadang banyak orang nggak mudeng ngomong opo gitu ya. Tapi sebenarnya filsafat itu lahir karena sifat kemanusiaan itu sendiri. Kenapa kok filsafat bisa jelimet? Ya itu memang karena kadang objeknya itu objek yang abstrak, objek yang nanti kita bahas apakah objek filsafat itu semuanya abstrak ya. Tidak semua objek filsafat itu abstrak. Ada yang abstrak tapi ada juga yang konkret gitu. Nah, kembali lagi bahwa filsafat itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena filsafat lahir dari sebuah pertanyaan yang muncul dalam diri manusia tentang dirinya dan tentang dunianya. Oke, Anda tentu masih ingat cerita tentang, kalau Anda beragama Islam, Anda ingat tentang cerita Nabi Ibrahim ya, yang beliau dengan kekuatan logika berdakwah, juga istilahnya dengan menggugah akal sehatnya orang-orang Babilonia ya, untuk berpikir tentang dirinya, tentang dunianya, berpikir tentang contoh kalau orang Babilonia kok nyembah patung,
padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru manusia itu lebih lebih tinggi daripada patung. Kenapa harus nyembah patung? Nah, seperti itu. Ya, dan Anda mungkin masih ingat cerita Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, yang lalu kapak untuk penghancuran berhala ditaruh di berhala yang paling besar, lalu saat dipanggil ya, sama rajanya, beliau pakai logika yang sangat bagus dan tidak bisa tertolak, karena saat beliau ditanya siapa yang menghancurkan berhala itu, beliau bilang, ya tanya berhala yang sekarang bawa kapak. Lalu rajanya bilang, kamu edan, kenapa saya harus tanya sama berhala yang nggak mungkin bisa menghancurkan berhala-berhala lainnya. Dibalik sama Nabi Ibrahim, kamu yang paling edan, karena kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kamu yakin nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan dari situ orang-orang mulai berpikir. Sama juga zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa saat ditanya sama Fir'aun, siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang zat yang paling tinggi, yang paling mulia. Lalu dijawab oleh Fir'aun, sejauh saya bepergian di bumi tidak ada yang lebih tinggi daripada saya, tidak ada yang lebih mulia daripada saya. Lalu diberikan argumen lagi, Tuhan itu adalah yang menciptakan kamu, bapak ibu kamu, nenek moyang kamu, ya, dan dia lebih dulu daripada segalanya. Dari situ orang-orang mulai berpikir, bertanya, ya, mungkinkah Fir'aun itu Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa lahirnya telat? Harusnya nenek moyang yang jadikan Tuhan dan sebagainya. Jadi itu proses berpikir, ya, membuat pertanyaan yang muncul karena hal-hal yang bagi manusia itu kadang masih belum bisa dipahami. Jadi kembali lagi, filsafat itu sifatnya manusiawi. Kenapa kok bisa manusiawi? Karena manusia itu adalah makhluk yang bertanya. Manusia akan selalu bertanya, ya, karena dari awal manusia itu lahir dalam kungkungan misteri yang dia kadang tidak bisa menjawabnya. Contoh secara gampang itu, kalau Anda ditanya kenapa Anda lahir, apakah Anda pernah minta atau order sama Tuhan, saya dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, kenapa Anda terlahir sebagai laki-laki, kenapa Anda terlahir sebagai perempuan? Saat Anda belum tahu kenapa kok dilahirkan, tiba-tiba nanti waktu Anda tumbuh besar tiba-tiba mati. Lalu bertanya lagi, kenapa kok kita harus mati? Lalu ada apa setelah kematian? Dan banyak hal lagi yang manusia akan selalu bertanya karena suatu misteri. Karena hal-hal yang bagi manusia itu masih misteri, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan. Apalagi manusia bagian dari alam semesta yang kita banyak yang belum tahu. Ya. Berapa kedalaman dasar bumi itu belum ada yang tahu, hanya perkiraan saja, ya. Atau berapa jarak atau berapa luasnya alam semesta ini, itu juga belum ada yang tahu. Hanya manusia hanya tahu berdasarkan perkiraan matematis. Nah, itu nanti unggulnya matematika, di situ nanti kita bahas itu. Oke. Lalu yang ketiga, kenapa filsafat itu manusiawi? Karena filsafat itu, ya, adalah, balik lagi bahwa manusia selain makhluk yang bertanya, manusia itu adalah Homo sapien, makhluk yang berakal. Ya. Akal sendiri itu adalah conscious atau kesadaran
akan diri dan lingkungan. Akal juga conscience dalam arti kemampuan membedakan yang benar dan salah. Ya. Jadi manusia sebagai hewan yang berakal atau Homo sapiens yang membedakan dengan hewan itu adalah kemampuan untuk bertanya tentang diri dan lingkungannya. Hewan tidak punya kemampuan ini. Kalau hewan punya kemampuan ini, pasti hewan akan punya peradaban yang lebih maju daripada manusia. Kenapa? Karena saat hewan bisa sadar akan diri dan lingkungannya, ya, dia akan mengembangkan, akan bertanya, lalu mencari jawaban. Saat dia mencari jawaban, dia melakukan suatu riset. Saat dia melakukan suatu riset, dia menemukan sesuatu yang baru, dia akan membangun sesuatu yang baru, yang keluar dari dunia kehewanannya. Selama ini hewan tidak bisa bertanya. Ya. Anda tahu, umpamanya sepintar-pintarnya lebah yang bisa membuat sarang yang bagus, dari dulu sampai sekarang sarangnya gitu-gitu aja, tidak ada inovasi. Beda dengan manusia, Anda bisa bedakan rumah manusia yang dulu di gunung-gunung atau yang dulunya di gua-gua atau yang dulunya di tenda-tenda seadanya, kini bisa menjadi gedung-gedung bertingkat. Itu lahir karena bertanya. Manusia yang dulunya hanya berjalan di muka bumi kini bisa terbang. Kenapa? Karena bertanya. Apakah kok hewan bisa terbang, manusia kok nggak bisa terbang? Mungkin kita bisa terbang. Bagaimana caranya? Maka dia melakukan riset dan sebagainya sehingga menemukan yang namanya kapal terbang. Oke. Lalu manusia juga punya akal membedakan yang salah dan yang benar atau conscience. Jadi conscious dan conscience. Hewan tidak punya. Ya. Hewan tidak punya seperti manusia. Makanya hewan sepintar apapun tidak akan berkembang secara akal, secara peradaban, ya, tidak akan berkembang. Secara tata nilai itu tidak akan berkembang. Beda dengan manusia yang akan berkembang. Ya, alhamdulillah seperti itu. Nanti kalau hewan punya akal, punya kesadaran, ya, bisa jadi nanti hewan umpamanya bosen dengan macan bosen, kenapa kok saya makan daging terus, mbok kali-kali makan hamburger gitu, malah jadi masalah nanti. Oke, next. Jadi materi filsafat itu sendiri berasal dari dunia di sini luas, ya, nanti kita bahas itu. Oke, relasinya dengan diri manusia sendiri dan lingkungannya. Itu filsafat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat dari segi sejarah. Oke, yang pertama. Term filsafat muncul itu memang dari Yunani kuno. Ya, dimulai dari perkataannya Pythagoras, ya, mungkin Anda orang matematika hafal benar dengan tokoh ini. Jadi Pythagoras pernah ditanya sama seorang wahai syekh, pakai bahasa Arab syekh, wahai syekh, kira-kira kenapa kok Anda, bagaimana rasanya menjadi orang yang bijaksana? Ya, karena Pythagoras ini memang terkenal sebagai salah satu orang bijak di masa Yunani kuno, ya, selain Thales, ya, Anaximandros dan sebagainya. Nah, saat ditanya seperti itu, Pythagoras bilang, saya bukan orang bijak, tapi saya adalah orang yang cinta kebijaksanaan. Ya, cinta kebijaksanaan dalam bahasa Yunani kuno disebut philosophia, cinta kebijaksanaan. Jadi philo itu kecintaan, sophia itu kebijaksanaan. Ya.
Kenapa kok Pythagoras bilang saya cinta kebijaksanaan bukan saya orang bijak? Karena asumsinya bahwa kalau orang cinta pada kebijaksanaan, ya, kalau orang cinta akan ilmu, tentu makin dia tahu, makin dia merasa bodoh. Kok bisa? Ya, sama seperti kalau dalam peribahasa Indonesia itu makin padi berisi, makin merunduklah dia. Makin orang itu berilmu, punya kebijaksanaan, makin dia merunduk. Kenapa? Karena dia akan merasa bodoh. Kok bisa merasa bodoh? Karena saat ilmu itu terbuka, ya, maka akan muncul lagi ilmu-ilmu lain yang lebih banyak yang nggak tahu. Contoh real seperti ini. Saat Anda SD, Anda cuma tahu bilangan 1 sampai 10 namanya, atau TK lah. Bilangan 1 sampai 10. Kemudian Anda masuk SD, mulai menghitung. Oh, ternyata bilangan itu tidak hanya 1 sampai 10, tapi sampai ratusan ribuan. Anda mulai SD akhir atau SMP, Anda sudah tahu, oh ternyata enggak ribuan lagi, tapi miliaran atau triliunan. Ada mungkin yang lebih triliun, itu lebih, ada lagi yang lebih tinggi daripada triliun. Saat Anda SMA, kuliah, Anda akan mengetahui, oh ternyata itu bilangan itu ada bilangan yang namanya bilangan limit, unlimited, tidak terbatas, ketidakterhinggaan. Nah, seperti itu. Ya, makin terbuka satu ilmu, makin menanti ilmu yang lebih luas lagi. Ya, makanya orang yang makin berilmu, dia akan makin bodoh, merasa bodoh karena dia tahu sedikit, lalu terbuka ketidaktahuan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu, cinta kepada kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat lahir dalam sejarah Yunani kuno karena adanya pembelaan terhadap akal manusia. Ya. Kenapa akal perlu dibela? Karena di dalam tradisi Yunani kuno dulu, orang terkungkung dalam dogma, terkungkung dalam mitos-mitos tentang dewa-dewa yang enggak masuk akal. Anda nanti bisa lihat di film-film tentang dewa-dewa Yunani itulah, film Hercules, ada film apa itu tentang anak-anak Poseidon itu ya, lupa saya. Anda bisa lihat, atau film Sina ya, Warrior Princess dan sebagainya itu. Anda bisa lihat bahwa di film-film itu konsepnya adalah bahwa manusia itu adalah objek dari dewa-dewa yang tidak punya kekuatan, dan dewa itu selalu digambarkan sebagai orang yang atau sesuatu yang sewenang-wenang lah. Contohnya dewa Zeus. Dewa Zeus itu dalam ceritanya selalu senenge sama wanita-wanita cantik, manusia-manusia cantik ya, dikawini dengan cara ilegal, dengan nyaru menjadi suaminya ya, lalu menghasilkan anak-anak haram, anak-anak jadah ya, anak-anak jadah ya. Atau sama seperti di Mahabharata, ada dewa yang nyaru jadi orang, lalu kawin dengan Kunti sehingga melahirkan karena hasil dari perselingkuhan yang ilegal, karena dilahirkan melalui telinganya Kunti dan sebagainya. Jadi manusia dianggap sebagai objek ya dari dewa-dewa yang sewenang-wenang itu. Nah, muncul orang-orang yang mempertanyakan itu ya, melawan itu, bahwa manusia tidak serendah itu. Manusia punya akal. Manusia jangan jadi korban narasi-narasi, cerita-cerita yang penuh dengan tahayul, cerita tentang dewa-dewa yang justru itu mematikan potensi manusia yang punya akal. Ya, nah, muncullah filosof karena mereka skeptik, karena mereka meragukan
pada dogma-dogma cerita-cerita yang penuh tahayul itu. Jadi dari situ filsafat sebenarnya adalah pembelaan juga terhadap harkat manusia yang mulia, yang dikaruniai dengan akal, ya. Jadi penyembahan terhadap berhala-berhala, terhadap dewa-dewa itu adalah tradisi yang membunuh akal. Itu adalah tradisi yang kalau dalam dalam istilah orang Islam itu jahiliyah, kebodohan yang sangat bodoh. Ya. Dan filsafat secara sejarah itu adalah perlawanan terhadap pembodohan itu, perlawanan terhadap tradisi jahiliyah dan pemuliaan terhadap harkat manusia yang mulia. Selain itu, filsafat itu lahir juga dari perdagangan antar bangsa-bangsa Yunani dengan bangsa-bangsa di luar Yunani. Nah, ini barokahnya perang. Jadi di dalam sejarah Anda harus mungkin ada kesalahpahaman. Perang itu kadang tidak selalu negatif karena kadang ada narasi, ada rencana Tuhan di balik itu, ya. Walaupun perang itu kalau bisa dihindari, ya, kalau dalam kalau umat Islam, ya, kalau bisa damai kenapa harus perang, ya, perang itu boleh kalau kita ditindas, ya, seperti itu. Kalau tidak ada penindasan tidak boleh ada perang. Kalau bisa dimungkinkan damai, ya damai daripada perang, ya. Cuma kalau perang tidak bisa dihindari, ada pasti akan ada rencana-rencana Tuhan di balik perang itu. Contohnya seperti ini, banyak sejarah-sejarah berulang. Contoh, kebangkitan Yunani yang dulunya penuh budaya jahiliyah, ya, itu diakibatkan karena satu perang. Yunani perang dengan Persia. Kalau Anda lihat film itu kayak film di 300 itu, ya, 300, perang antara Xerxes dan Xerxes itu dari Persia melawan koalisi antara Athena dan Sparta itu, ya. Nah, perang antara Yunani dan Persia di sini nantinya menghasilkan kekalahan dari pihak Yunani, ya. Persia menang itu. Persia menang. Tentara-tentara dari Sparta itu mundur, mereka jadi petani, sementara tentara-tentara dari Athena mereka menjadi pedagang biasa. Dan dari perdagangan itu mereka bertemu dengan berbagai peradaban yang dibawa oleh orang-orang Persia, ya. Dan Persia sendiri memang peradabannya sudah maju, ya. Di situ dalam berdagang itu orang Yunani bertemu dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang Babilonia, dengan orang-orang Mesir kuno zaman Firaun itu, ya, yang peradabannya memang sudah tinggi, ilmu matematikanya tinggi. Mereka sudah bisa mengkalkulasi kapan gerhana, berapa menit gerhana itu akan terjadi. Mereka sudah bisa mengkalkulasi, sudah tahu tentang hukum Pitagoras, bahkan mereka secara nyata membuat bangunan-bangunan yang bangunan itu tidak akan berdiri tanpa ada hukum Pitagoras di situ. Umpamanya kalau kita lihat di Mesir kuno sudah ada piramid, di Babilonia sudah ada menara Babel, sudah ada taman bergantung itu, ya. Dan mereka nggak mungkin bisa membangun itu, makanya taman bergantung. Bagaimana mereka bisa tahu cara mengambil air dari bawah terus disedot ke atas untuk mengairi taman yang ada di pucuk gedung istana itu? Nggak mungkin kalau mereka nggak punya ilmu. Jadi ilmu mereka memang sudah tinggi. Nah, dari situ terjadi pertukaran ilmu pengetahuan. Makanya nggak heran Pitagoras sendiri sekolahnya juga sudah sampai ke India itu. India juga dulu sudah maju dengan sainsnya. Kalau Anda bisa browsing bagaimana kemajuan India, salah satunya ada di India itu satu menara yang terbuat dari besi dan umurnya sudah ribuan tahun, sampai sekarang nggak pernah berkarat.
Orang nggak mungkin sampai sekarang orang nggak tahu ini besi apa ini. Kok bisa ribuan tahun itu nggak berkarat sama sekali. Atau ada kuil yang dibuat tapi istilahnya itu kuilnya itu nggak nempel, ngambang. Ada bagian-bagian pasaknya itu yang ngambang. Nggak mungkin kalau tidak punya sains yang tinggi. Nah itu, jadi balik lagi terjadi pertukaran pasca perang, ya pertukaran pengetahuan. Sama waktu perang salib setelah perang salib banyak orang Eropa yang belajar, ya belajar tentang peradaban Islam yang sudah maju. Anda bisa lihat di film-film itu banyak ya film-film itu bagaimana budaya Eropa itu mempengaruhi orang-orang budaya Islam itu Muslim Arab itu mempengaruhi budaya Eropa. Orang Islam petani dulu terkenal walaupun mereka nyangkul dan sebagainya tapi mereka tetap wangi, sementara orang Eropa banyak sekali tentara-tentara Eropa yang baunya minta ampun, ya baru tahu oh ternyata ada parfum, sampai petani kecil Arab pun tetap wangi walaupun mereka bekerja. Nah, kalau Anda baca sastraan zaman abad pertengahan atau zaman Renaissance di Eropa itu terkenal minyak yang paling wangi itu adalah minyaknya Arab. Ya, Anda baca drama Shakespeare pasti itu ada parfum paling harum itu parfum Arab dan dipakai oleh orang-orang ningrat. Orang-orang biasa nggak bisa itu beli parfum itu. Nah, di situ dan banyak lagi perang-perang di zaman kuno itu terjadi dan berdampak pada perkembangan peradaban. Ya. Oke. Jadi dari sini filsafat lahir juga karena ada pengaruh dari Babilonia, pengaruh dari Mesir yang didapatkan orang Yunani melalui proses perdagangan. Orang India juga sudah sampai ke situ. Oke. Next. Nah, lalu bagaimana yang filsafat yang bagus itu? Karena filsafat itu berawal dari pertanyaan, maka untuk berfilsafat yang bagus adalah Anda harus bisa melakukan harus bisa bertanya. Ya. Harus bisa bertanya, lalu dari pertanyaan yang muncul itu Anda harus bisa membuat argumen, ya. Membangun ide-ide, membangun argumen-argumen Anda, ya. Lalu mensupport argumen itu dengan bukti-bukti real dan sebagainya. Dan dari situ setelah tahu argumen-argumennya yang kuat seperti ini bukti-bukti seperti ini, lalu Anda terapkan untuk mengatasi masalah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Saat Anda sudah berhasil mengatasi masalah, maka akan muncul masalah lagi. Masalah lagi membuat satu pertanyaan lagi. Ya, dari pertanyaan lagi Anda meriset, membangun argumen, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menerapkannya. Selesai? Enggak, terus seperti itu. Sehingga kembali lagi filsafat memang cinta kepada kebijaksanaan, karena makin Anda tahu, makin terbuka pintu ketidaktahuan yang lebih besar lagi. Lalu berfilsafat yang baik itu dihasilkan dari proses berpikir yang reflektif, proses berpikir yang mendalam, proses berpikir yang holistik, menyeluruh, kritis, ya, terhadap diri dan dunia Anda. Dan filsafat itu bukan hal yang teoritis saja, filsafat itu juga praktis. Di sini salah satu guru besar Undip, ya, Profesor Gunawan Setiarjo mengatakan bahwa mencoba mendefinisikan filsafat dari filosofia, bahwa kebijaksanaan itu sifatnya praksis, berasal dari pemikiran yang mendalam lalu diterapkan dalam kenyataan, ya. Dari pemahaman yang mendalam terhadap objek lalu diterapkan untuk memperlakukan objek itu sebagaimana objek itu adanya.
ya, atau kalau istilahnya anak muda itu memperlakukan apa adanya, ya, menerima apa adanya dan memperlakukan dengan apa adanya. Ya, contoh gampang aja, umpamanya Anda punya anak, ya, umur SMA sama umuran SD, maka Anda akan bijaksana kalau memberikan saku kepada anak SD sama anak SMA Anda berbeda, perlakuannya berbeda. Kenapa kok bisa perlakuan berbeda itu? Bijaksana karena Anda tahu SD itu kebutuhannya ini. SMA itu kebutuhannya ini. Nah, dari situ Anda melakukan aksi memberikan saku yang berbeda. Ya, jadi kebijaksanaan ini lahir dari satu, pengetahuan terhadap objek itu secara mendalam, pengetahuan Anda terhadap anak Anda SD itu dan anak Anda SMA itu secara mendalam, kebutuhannya apa aja dan sebagainya. Lalu setelah itu Anda take action, melakukan aksi yang sesuai dengan kondisi anak Anda. Nah, itu disebut sebagai bijaksana. Sehingga bijaksana itu tidak jauh dari yang namanya keadilan. Ya, karena hakikat dari keadilan itu memperlakukan sesuatu atau seseorang dengan sesuai dengan haknya, hak yang mereka terima itu ya, sesuai dengan hak-haknya, itu keadilan. Jadi bijaksana itu atau filsafat nantinya itu tidak hanya teoritis tapi dia adalah praksis juga. Jadi pentingnya filsafat apa? Satu, memahami diri sendiri. Yang kedua apa? Memecahkan masalah. Ini yang penting ya, pemecahan masalah. Berawal dari pemikiran, research yang mendalam untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, menciptakan dunia yang lebih baik melalui conceptual engineering. Jadi memang filsafat itu tidak bisa menghasilkan uang sama seperti Anda umpamanya bekerja secara real gitu ya, karena filsafat kan mikir ya. Tapi jangan heran kalau dampaknya itu luar biasa. Contoh umpamanya, kenapa terjadi genosida umpamanya di Hitler itu? Awalnya dari filsafat, awalnya dari pandangan, ide-ide bahwa suku Arya itu lebih tinggi daripada suku yang lain. Ide-ide tentang evolusi yang menyatakan bahwa suku Arya dengan berbagai karakteristiknya, yang rambutnya blond, yang rahangnya besar, matanya biru dan sebagainya, itu adalah puncak dari evolusi. Sementara orang-orang kulit hitam itu masih setengah kera dan sebagainya. Dari ide-ide itu menghasilkan fasisme, nazisme, itu ya. Dampaknya besar sekali. Baik itu dampak yang merusak maupun dampak yang lebih baik. Umpamanya hak asasi manusia itu juga lahir dari pemikiran filsafat tentang manusia itu hakikatnya apa. Sehingga untuk memperlakukan manusia yang baik itu seperti apa, haknya apa, maka muncul yang disebut sebagai human rights. Kalau human rights itu dilaksanakan secara adil, ya pasti hasilnya juga bagus. Ya, itu ya. Itulah pentingnya filsafat. Walaupun dia tidak secara praktis menghasilkan uang, tapi dari ide, dari pemikiran itu kondisi material, menghasilkan kondisi material, memberikan efek pada dunia yang sangat besar. Oke, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah filsafat itu membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya filsafat disebut sebagai the mother of science. Karena sains itu buahnya dari filsafat. Dulu tidak ada yang namanya matematika secara sendiri ya, tidak ada yang namanya biologi dan sebagainya. Semua adalah filsafat. Diawali dari berpikir. Setelah melepaskan dari konsep-konsep hurufat, melepaskan konsep-konsep tahayul tentang dewa-dewa, orang mulai berpikir, meneliti dengan akalnya, dengan inderanya yang sudah dianugerahkan dan itu kemuliaan manusia ya, mulailah berkembang ilmu pengetahuan ya. Oke, terakhir ini subjek, sekarang kita bahas filsafat itu objeknya apa. Jadi objek filsafat itu adalah semua yang ada, yang pernah ada, atau yang mungkin ada, atau yang mungkin yang nggak ada.
Jadi objeknya sangat luas sekali, ya. Filsafat makanya filsafat menghasilkan banyak ilmu. Saat orang dulu berpikir tentang bintang, tentang galaksi, maka muncullah ilmu kosmologi, muncullah ilmu astronomi. Saat orang berpikir tentang hewan-hewan, mengklasifikasikan hewan-hewan itu, mengklasifikasikan tumbuhan sebagaimana yang dilakukan oleh filsuf Aristoteles, makanya beliau disebut sebagai the father of biology, ya. Maka muncul ilmu biologi dan sebagainya itu, dan kemudian dikembangkan sampai dunia modern. Itu awalnya dari situ. Jadi objeknya sangat luas, oke, sangat luas, semuanya bisa dibahas, dari alam semesta atau dari dari dunia langit ini sampai dunia yang receh, ya. Itu ada filsafatnya. Makanya Anda pernah dengar ada filsafat kopi, sampai filsafat perselingkuhan pun ada itu ya. Semua bisa dibahas dengan filsafat. Oke. Lalu dari mana sumber pengetahuan filsafat itu? Yang pasti satu dari akal manusia, dari logika. Manusia berpikir dengan akal sehat atau manusia berlogika, ya. Dari indera, dari hasil observasi, melihat, mendengar, merasakan sendiri, eksperimen, ya. Juga dari intuisi, berpikir secara mendalam, menyeluruh, ya, tidak hanya parsial saja. Intuisi. Metode berpikirnya seperti apa? Nanti ada metode deduktif, ada metode induktif, ada yang dimulai dari hukum-hukum dulu, ya, teori-teori dulu, lalu spesifik ke objeknya, atau ada yang dimulai dari objek-objek dulu, dari pengamatan terhadap objek-objek dulu, baru nanti menghasilkan generalisasi. Nah, deduksi itu yang dimulai, cara berpikir dimulai dari hukum-hukum dulu, dari teori-teori dulu, ya, lalu dideduksikan ke dalam, diterapkan ke dalam objek yang spesifik. Induksi kebalikannya, dimulai dari objek-objek kecil dulu, dimulai dari observasi secara real objek-objek itu, baru nanti digeneralisasikan. Yang ketiga, yang spekulatif, ya, spekulatif. Bedanya apa? Kalau spekulatif di sini kadang menyangkut hal-hal yang tidak bisa diindra, ya, tidak bisa diindra, atau hal-hal yang kadang abstrak, sangat abstrak, sehingga sifatnya nanti spekulatif. Contoh umpamanya saat filsafat membahas tentang ketuhanan, wah itu nggak bisa, itu pasti spekulatif sekali, ya. Filsafat ketuhanan atau disebut sebagai teologi, ya. Teologi saat membahas tentang Tuhan, saat membahas tentang malaikat, saat membahas tentang hal-hal yang sangat abstrak yang nggak mungkin itu dijangkau secara akal maupun secara empiris, secara indrawi, maka filsafat pakainya lebih ke spekulatif, ya, spekulasi aja, spekulasi, ya. Kadang ada benarnya, tapi juga kadang ada salahnya tanpa kita tahu benar 100% atau salah 100%. Itu metode yang spekulatif. Nah, itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian.